Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan selalu semangat bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Satu pujian yang akan memberkati kita hari ini. Haleluya.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Kau baik Yesus, baik bersyukur haleluya. Puji Tuhan, Shalom saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ajar kami untuk mengerti bahwa dalam setiap pencobaan yang kami alami, Tuhan turut campur tangan. Ada kekuatan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami. Dan juga ajar kami boleh mengerti bahwa dalam setiap pencobaan, kami dilatih di dalam ketekunan hidup kami ya Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan, kami boleh mengalami bahwa ada berkat Tuhan di balik setiap pencobaan yang kami alami. Dan oleh karenanya kami boleh berbahagia menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jamaah hamba-Mu, apa yang disampaikannya semua berasal dari Tuhan saja, dan semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya akan beri judul bahagia dalam pencobaan. Mungkin saudara bertanya pada saat ini, mungkinkah seorang berbahagia ketika dia jatuh di dalam pencobaan, mengalami kecelakaan misalnya, tertabrak mobil, dan kakinya harus diamputasi. Atau saudara menjadi korban penipuan, dan uang saudara hilang ratusan juta rupiah. Atau orang tua saudara bercerai, dan saudara harus memilih salah satu daripada kedua orang tua saudara. Atau juga mungkin dalam pelayanan, saudara mungkin disalah mengertikan, saudara dicemooh oleh rekan pelayananmu, meskipun saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan terbaik untuk Tuhan. Bukankah bisa saja masalah atau pencobaan itu muncul di dalam kehidupan kita? Dalam setiap pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, masih bisakah kita berbahagia? Masih bisakah kita bersukacita ketika kita menghadapi pencobaan? Atau masih bisakah kita bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan ketika kita jatuh ke dalam pencobaan? Jawabannya tentunya ada di dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita membaca terlebih dahulu Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi menurut ayat yang baru kita baca ini, mungkinkah kita berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan? Berbagai-bagai artinya bukan cuma satu, saudara. Tapi berbagai macam. Lebih dari satu kita menghadapi pencobaan itu. Jawabannya ya, bahkan bukan hanya mungkin, tapi kita harus berbahagia. Ini adalah sebuah perintah, dan ini kita diperintahkan untuk berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya yakin semua Anda yang menyaksikan siaran YouTube ini punya berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Peristiwa demi peristiwa mungkin saudara alami saat ini dan tidak pernah berhenti. Selalu ada saja persoalan dalam kehidupan ini, membuat saudara mungkin tertekan saat ini, stres, putus asa, seakan lenyap semua pengharapan dan kekuatan kita. Kita merasa ditinggalkan, kita merasa dihianati, tidak dimengerti, atau diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Pencobaan apapun yang sedang Anda alami saat ini, pesan Tuhan hari ini, perhatikan saudara sekalian, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat saudara sekalian, yaitu kata count it all joy. Artinya hitunglah sebagai sebuah kebahagiaan. Setiap pencobaan, setiap masalah, setiap tragedi, setiap krisis yang sedang Anda hadapi, saat ini hitunglah itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saudara sekalian, Anda mungkin punya masalah. Coba saat ini raut wajahnya dirubah terlebih dahulu ya. Jadi jangan begitu menghadapi pencobaan.
Tetapi kita saat ini mari mulai kita ubah raut wajah kita. Kita mulai tersenyum, kita mulai mata kita mulai berbinar-binar seolah-olah kita sedang mendapatkan uang 1 miliar. Kita mulai bikin wajah kita menjadi cerah saat ini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan berbahagia orang yang jatuh di dalam pencobaan. Kenapa kita harus memperhitungkan setiap pencobaan yang kita alami sebagai sebuah kebahagiaan? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan yang menjadikan hidup kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Kenapa kita harus berbahagia apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan? Sederhana, pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Orang akan tekun bila ada masalah, bila ada ujian, bila ada pencobaan. Dan saat ketekunan itu menjadi matang, maka kita akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Sadarkah Anda bahwa Allah sedang merajut suatu kehidupan yang indah di dalam kehidupan kita? Saat proses perajutan sedang dikerjakan, benang ada di mana-mana. Mungkin semuanya kacau dan tidak baik, tapi begitu proses selesai, maka menjadi sebuah baju yang indah, mungkin menjadi sebuah masterpiece yang mengagumkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itulah yang disebut menjadi sempurna. Saudara, ada perbedaan antara baik dan yang sempurna. Perbedaannya sangat besar. Kalau Anda suka mobil, tentunya saudara pasti bisa membedakan sebuah mobil minibus dan sebuah mobil BMW atau BMW. Nah, saudara, sebuah mobil, kedua-duanya maksud saya, itu adalah alat transportasi. Tetapi mobil minibus hanya mengutamakan fungsi mobil sebagai sarana transportasi saja. Sementara BMW memperlengkapi mobilnya untuk dengan berbagai macam aksesoris, pernak-pernik, dan kekuatannya. Mobil itu didesain sedemikian rupa menjadi aman dan menjadi mobil yang sangat luar biasa. Artinya mobil itu ada nilai tambah, ya. Dan sebagai bukan hanya sekedar alat transportasi saja. Ada nilai-nilai yang lain, misalnya dari AC-nya, power window-nya, power steering-nya, atau ada layar TV, ada CD-nya, jok mobilnya bagus sekali. Semua barang-barang di situ memberikan kepada pemiliknya suatu kenyamanan, sebuah keamanan, dan juga kenikmatan, juga hiburan, prestis yang sangat luar biasa bagi sebuah mobil BMW. Perhatikan baik-baik saudara sekalian, sama sebagai alat transportasi keduanya itu minibus dan BMW, tetapi harganya itu bisa berbeda 10 kali lipat, saudara. Bahkan bisa 20 kali lipat. Kenapa? Karena ada pernak-pernik kecil yang tadi saya katakan ditambahkan kepada BMW. Sehingga mobil ini tidak menjadi mobil yang biasa, melainkan menjadi sebuah mobil yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Walaupun tentunya untuk menghasilkan sebuah mobil yang bagus seperti itu dibutuhkan pekerjaan yang lebih rumit dan juga standar yang lebih tinggi, proses yang lebih ketat. Kalau Anda adalah sebuah mobil, saudara ingin menjadi mobil minibus atau ingin menjadi mobil BMW atau BMW, tentunya semuanya akan memilih menjadi BMW, ya. Nah, kenapa? Karena mobil BMW ini mempunyai nilai kesempurnaan, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Kalau itu kesempurnaan yang kita inginkan, rahasianya adalah ketekunan. Ketekunan itu dihasilkan melalui pencobaan. Jadi apabila Anda sekarang sedang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap atau hitung itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena Allah sedang merenda, Allah sedang merajut suatu karya yang agung dan mulia ya dalam kehidupan Anda, sehingga Anda menjadi sempurna, utuh, dan juga tidak kekurangan suatu apapun juga. Ada berita baik bagi saudara sekalian. Ketika Anda menjadi sebuah perabot yang indah dan sempurna di hadapan Tuhan, maka Anda akan ditempatkan di tempat yang mulia. Alkitab mengajarkan perabot yang kurang mulia ditempatkan di tempat yang kurang mulia. Perabot yang mulia ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi kalau Allah mengizinkan suatu pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, perhatikan berarti Allah sedang merajut atau Allah sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia yang akan menuntun kita pada kesempurnaan itu sendiri. Oleh karena itu Alkitab berkata, berbahagialah apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan.
Ayub adalah sebuah contoh yang sangat real ketika Ayub harus kehilangan anaknya, mati semuanya. Kemudian dia harus kehilangan kekayaannya, seluruh harta bendanya habis. Bahkan dia ditimpa sakit yang sangat berat. Bahkan ditinggalkan oleh istrinya pada waktu itu. Tetapi dia melewatinya dengan ketekunan. Bahkan dia berkata bahwa setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Itu adalah bukti ketekunan Ayub di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub dikembalikan lagi kekayaannya, bahkan melebihi kekayaan sebelumnya. Dia menjadi orang yang berbahagia ketika menghadapi pencobaan yang harus dia alami. Saudara, saya dulu pernah menghadapi sebuah persoalan ketika saya menjual barang-barang kimia ke sebuah pabrik tekstil, dan kemudian pabrik itu sudah hampir 1 tahun, pabrik itu memproduksi sarung, sudah hampir 1 tahun tidak bisa membayarnya. Jumlah hutangnya dijumlahkan waktu itu kira-kira 150 juta. Wah, saya tagih terus. Orangnya berkata begini, tunggu sampai sarungnya nanti sehabis lebaran terjual. Tapi itu pun dia hutang kepada banyak orang, saudara. Saya khawatir kalau nanti tunggu lebaran, nanti dibayarkannya kepada orang lain, dan saya tidak kebagian. Akhirnya waktu itu teman-teman saya menganjurkan lebih baik ambil saja sarungnya. Saya pikir saya tidak jualan sarung. Bagaimana cara saya menjual sarung? Saya tidak pernah berjualan sarung. Satu sarung pun tidak pernah saya jual. Dan kemudian saya akhirnya mengambil sarung itu, jumlahnya 500 kodi. Satu kodi itu 20 piece atau 20 buah. Jadi itu sarung yang saya ambil jumlahnya adalah 10.000 buah. Dan nilainya itu kira-kira 150 juta. Saudara bayangkan, saya bingung bagaimana menjualnya. Tidak mengerti bagaimana cara menjualnya. Tapi ketika persoalan itu muncul, masalah itu datang, saya mulai berpikir, saya mulai merenungkan, kepada siapa saya mau bisa menjualnya. Akhirnya saya teringat, di Pasar Baru saya punya seorang teman waktu saya sekolah, dan dia berjualan baju muslim. Jadi pada waktu itu, saya coba meneleponnya dan mengirimkan sampelnya. Saudara, beberapa hari kemudian, teman saya berkata, saya mau ambil 100 kodi. Wah, saya bilang lumayan, dari 500 kodi, akhirnya terjual 100 kodi. Kemudian beberapa hari kemudian lagi, dia berkata lagi, ambil lagi 200 kodi. Dan 1 minggu kemudian, dia katakan ambil lagi 200 kodi. Jadi dalam waktu 1 minggu, habislah barang itu, saudara. Jadi uang hutang itu, saudara, akhirnya saya bisa langsung terima dalam waktu yang tidak saya duga. Yang tadinya saya pikir tidak akan bisa saya terima lagi uang itu. Tapi kemudian ketika saya ambil sarung, dan uang itu bisa saya terima kembali. Bahkan kemudian, saudara, beberapa hari kemudian, orang itu telepon lagi, masih punya nggak 500 kodi? Jadi sisanya yang 500 kemudian, saudara, itu adalah bonus buat saya. Kenapa? Karena saya bisa mengambil barang itu, membelinya, dan menjualnya lagi, dan ada sebuah keuntungan, saudara. Jadi, saudara, berbahagialah ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan di dalam pencobaan itu, saudara, ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan? Yang kedua, kebahagiaan kita akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. Mari kita baca Amsal 18 ayat yang keempat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Dan juga di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Banyak orang punya sikap begini, kalau berkat datang, maka saya semangat. Tapi kalau pencobaan datang, saya kehilangan semangat. Ini adalah suatu persepsi yang keliru, saudara sekalian. Justru di dalam pencobaan, kita harus memaksa diri kita untuk bersemangat. Kita harus berbahagia, karena disitulah kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menanggung semua penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Saudara, sukacita kita harus melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan kita harus punya iman, sekalipun seperti yang Nabi Habakuk ajarkan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Allah adalah sutradara dalam kehidupan kita. Sebagai sutradara, Allah sedang membuat sebuah kisah hidup di dalam kehidupan kita yang akhirnya itu pasti semuanya happy ending, saudara. Tetapi sebuah cerita yang akhirnya happy ending itu biasanya di tengah-tengahnya tidak happy. Di tengah-tengahnya tidak baik karena ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan, ada banyak konflik juga di sana. Nah, di saat kita sedang berada di tengah-tengah cerita yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tantangan, konflik, pergumulan yang berat, milikilah selalu iman sekalipun itu. Milikilah sukacita sekalipun seperti yang Nabi Habakuk sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sekalipun kita harus dioperasi, sekalipun keluarga kita masih kacau balau, sekalipun orang lain perlakukan kita secara tidak adil, namun kita akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan ini, maka kita akan berbahagia dalam setiap pencobaan yang kita alami. Poin yang ketiga, mengapa kita berbahagia di dalam pencobaan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melatih otoritas kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Allah memulainya dengan berkat, kemudian menyuruh manusia untuk mengalami pertambahan, mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Kemudian dia ingin manusia memenuhi dan menaklukkan serta berkuasa atas bumi ini. Intinya sejak awal dunia diciptakan, Allah sudah memberikan otoritas di dalam kehidupan kita untuk kita berkuasa atas bumi ini. Masalahnya otoritas berkuasa tentunya hanya bisa kita latih pada saat ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan. Tanpa itu kita tidak akan menaklukkan apapun dan juga berkuasa atas apapun juga. Dengan adanya pencobaan itu kita punya kesempatan untuk melatih, untuk mengembangkan otoritas berkuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin lama kita menjadi semakin kuat di dalam menghadapi pencobaan itu sendiri. Dan pada akhirnya kita muncul sebagai pemenang. Bahkan kita akan muncul lebih daripada pemenang. Salah satu alasan mengapa Tuhan izinkan pencobaan yang berat datang di dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan ingin kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada kita bukanlah hanya kemenangan-kemenangan yang kecil saja, tetapi kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang akan membedakan kita dari orang-orang dunia ini. Allah memberikan otoritas itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, kita bisa membaca banyak kisah kemenangan Daud, bukan? Akan tetapi kisah yang paling menarik tentunya yang paling diingat adalah kisah Daud menghadapi Goliat. Seandainya Daud hanya menang ketika dia melawan prajurit biasa saja, maka kemenangannya itu tentunya tidak terlalu berarti. Justru Goliatlah yang membawa Daud begitu harum, namanya begitu disanjung-sanjung. Kenapa? Karena memang Goliat adalah seorang raksasa yang tinggi besar, seorang pahlawan Filistin. Dia orang yang sangat luar biasa, tetapi Daud yang waktu saat itu masih remaja bisa mengalahkan orang yang sangat luar biasa itu. Itu adalah sebuah kemenangan yang sangat fenomenal yang akhirnya menjadikan Daud seorang raja di Israel. Saudara sekalian, Yusuf tidak akan menjadi orang yang luar biasa kalau dia pada saat itu hanya digoda oleh mungkin teman sepekerjaannya begitu ya. Tetapi dia digoda oleh tuan rumahnya sendiri, di mana dia bekerja, saudara sekalian. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Kalau dia digoda oleh teman sendiri, mungkin tidak dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi penjara itulah yang membuat Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara sekalian, semakin berat pencobaan yang dihadapi seorang, biasanya akan menuntun kepada berkat atau kemenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin berat pencobaan yang kita lalui, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah rencana yang besar dan yang mulia tentunya. Oleh karena itu, saudara sekalian, berbahagialah apabila engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Hari ini kita belajar tentang bahagia di dalam menghadapi pencobaan. Yang pertama, tadi kita belajar bahwa pencobaan akan menghasilkan ketekunan yang menjadikan hidup kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun juga. Yang kedua, kebahagiaan yang kita alami akan menjadikan
kekuatan untuk kita menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. Dan juga yang ketiga, pencobaan adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk melatih otoritas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menikmati, bahagia, dan juga berkat Tuhan di dalam setiap pencobaan yang Anda alami. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita sempurnakan ibadah ini melalui perjamuan kudus. Saya berharap saudara sudah menyiapkan roti dan juga anggur di rumah saudara masing-masing, dan mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk kami boleh berbahagia di dalam setiap pencobaan yang kami alami. Ajar kami untuk percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam setiap masalah pencobaan yang kami hadapi. Oleh karena itu, biarlah kami boleh memiliki iman yang terus percaya kepada Tuhan, bahwa Allah adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menolong kami, Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini sebentar akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengundang kami di dalam perjamuan ini untuk kembali mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, menjadikan kami anak-anak Allah, menjadikan kami orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Layakkan juga hamba-Mu. Kami semua boleh disucikan, dikuduskan oleh Allah saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah menyiapkannya, roti dan anggur di rumah saudara masing-masing, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita, mengucap syukur kepada Tuhan.
Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia Allah yang mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Pada malam waktu Ia akan diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahnya, dan mengucap syukur atasnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita, mengucap syukur atasnya. Karena darahnya tercurah di atas Golgota untuk menyelamatkan saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami senantiasa. Ajar kami untuk mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi pencobaan, walaupun kami menghadapi masalah dalam kehidupan ini, walaupun kelihatannya tidak ada jalan keluar, tetapi kami boleh berbahagia menikmati setiap persoalan atau masalah yang kami harus hadapi. Karena kami tahu ada berkat di balik semuanya itu. Ada kemurahan Tuhan di balik semuanya itu. Ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada saat ini, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kemanapun kami melangkah, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Allah yang luar biasa yang boleh kami alami. Ada penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Allah saja. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami terus kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, pertolongan Tuhan, masa depan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.